Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia asli. Yang kedua, anak yang lahir dari ayahnya warga negara asing dan ibunya warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibunya warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi kriteria yang termasuk menjadi warga negara Indonesia. Boleh kalian lihat di bukunya halaman 48. Itulah yang dikatakan nanti status warga negara Indonesia. Ya, jadi boleh kalian perhatikan, ada nanti di sekitar kalian yang mempunyai status warga negara asing, tapi mereka datang ke Indonesia, bisa aja tujuannya untuk berwisata atau mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Kemudian mereka sedang bekerja, atau bisa aja mereka sedang berkunjung ke tempat keluarga. Jadi kalau secara sah dia warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia, itu diatur di dalam undang-undang ya nomor 12 tahun 2006. Telah ketentuannya seperti judul bab kita. Mungkin anak-anak kami semuanya pernah mendengar penduduk, ya, pernah juga mendengar warga negara. Mari kita bedakan apa sih perbedaan dari penduduk dan bukan penduduk, kemudian warga negara dan bukan warga negara. Nah, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah atau suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Jadi apa tujuannya, Bu? Tujuan mereka datang ke suatu wilayah itu, mereka seperti yang katakan tadi, bisa karena faktor pekerjaan, mengunjungi keluarga, dan berwisata. Kemudian warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum ya merupakan anggota dari suatu negara. Kalau dibilang secara hukum berarti ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh seseorang sehingga dia sah menjadi warga negara, ya, warga negara suatu negara. Kalau di Indonesia misalnya ada ketentuan yang berhak untuk membuat KTP, ya, kartu tanda penduduk, itu adalah anak yang berusia 17 tahun ke atas, ya. Jadi kalau dia masih 17 tahun ke bawah, dia belum bisa ya membuat KTP. Jadi tandanya seseorang itu sudah sah secara hukum itu bisa ditandai dengan kepemilikan sebuah KTP, kartu tanda penduduk. Jadi kemanapun dia pergi, KTP itu menunjukkan identitasnya, ya. Itulah salah satu kalau dibilang seseorang itu sah secara hukum. Sedangkan bukan warga negara, ya berarti dia adalah orang asing, ya,
orang asing atau wisatawan asing yang hanya berkunjung ke Indonesia. Itulah dia perbedaannya. Paham kan sampai di situ? Iya. Di sini ada asas ya, asas kewarganegaraan Indonesia. Ada dia asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas inilah yang menentukan nanti status dari seorang warga negara. Ya, kalau dia nanti berdasarkan keturunan dan dia berdasarkan tempat kelahiran. Karena bisa aja seseorang lahir sebuah keluarga menikah di tempat yang berbeda dan melahirkan anaknya di tempat yang berbeda juga. Maka perlu dibuat ketentuan yaitu asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Ya, mari kita bedakan apa itu sebenarnya perbedaan ius sanguinis dengan ius soli. Kita langsung ke contoh. Ya, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Di situ dibuat negara A. Coba anak kami sekalian ganti negara A itu menjadi nama sebuah negara. Ya. Ganti seseorang itu menjadi nama orang. Kita buat aja contohnya Ani. Ani dilahirkan di negara Indonesia, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Jerman. Maka ia adalah warga negara Jerman. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Bedakan dengan asas ius soli. Ya, ini berdasarkan tempat kelahiran. Kita masuk ke contoh. Ya. Ani dilahirkan di negara Jerman, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Maka Ani adalah warga negara Jerman. Jadi menurut asas ini, seseorang tidak pernah terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya. Yang menjadi patokan adalah tempat kelahiran. Ya, ada lagi nanti istilahnya apatride dan bipatride. Ya, apa itu bipatride? Ya, dia mempunyai tidak mempunyai kewarganegaraan. Kenapa dia tidak mempunyai kewarganegaraan? Kita contohkan misalnya seorang keturunan bangsa Indonesia yang menganut asas ius soli, lahir di negara Jerman yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara Indonesia dan tidak juga menjadi warga negara Jerman tadi. Jadi orang tersebut tidak mempunyai warga negara. Kalau bipatride ya, ini mempunyai kewarganegaraan rangkap ganda dua ya. Misalnya jika seseorang keturunan bangsa Amerika yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara Indonesia yang menganut asas ius soli. Karena dia adalah keturunan Amerika, maka dianggap sebagai warga negara Amerika. Akan tetapi, warga negara Indonesia juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi boleh kalian beda-bedakan nanti yang mana itu apatride, yang mana bipatride. Ya, Ibu rasa sekian dari penjelasan tentang status kewarganegaraan dan penduduk Indonesia. Nah, ini ada tugas kalian, tuliskan definisi stem cell aktif dan stem cell pasif. Supaya kalian kerjakan, boleh kalian searching atau kalian baca di buku kalian. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan tetaplah semangat belajar dan selamat pagi.